Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pengumpulan dan pengolahan data demografi dari pembahasan kelompok kami. Sebelumnya, anggota kelompok yang terlibat dalam pembuatan materi ini yaitu saya sendiri, kemudian Chanei Saroipi, dan Eiren Lumi. Bab ini membahas pengumpulan dan pemrosesan data demografis. Pembahasan meliputi sensus dan survei serta sistem registrasi untuk pengumpulan statistik vital. Praktiknya sangat berbeda dari satu negara ke negara lain dan tidak praktis untuk membahas semua perbedaan penting dalam metode pengumpulan data dalam bab ini. Alih-alih subjek ini dibahas terutama dalam istilah norma, sebagaimana negara-negara dengan sejarah panjang sensus atau sistem registrasi mengakuinya, dan sebagaimana mereka disajikan dalam publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya. Survei dan sensus penduduk. Sensus penduduk dan perumahan adalah cara utama untuk mengumpulkan statistik penduduk dan perumahan dasar sebagai bagian dari program pengumpulan dan kompilasi data terpadu yang bertujuan untuk menyediakan sumber informasi statistik yang komprehensif untuk perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial, untuk tujuan administratif, untuk menilai kondisi pemukiman manusia, untuk penelitian, dan untuk penggunaan komersial dan lainnya. Ciri-ciri penting sensus penduduk yaitu pencacahan individual, universalitas dalam wilayah yang ditetapkan, keserentakan, dan perioditas yang ditentukan. Tujuan strategi sensus. Pengembangan atau peningkatan substansial dari sebuah sensus melibatkan banyak pekerjaan. Tugas tersebut harus dilakukan dengan tujuan memenuhi tujuan strategis tertentu. Tujuan ini harus mencangkup tapi tidak terbatas pada konten sensus dan efektivitas biaya, dampak sensus pada publik, dan produksi hasil. Keuntungan dan kegunaan survei sampel. Sebagaimana sarana untuk mengumpulkan data demografis, survei sampel memiliki keuntungan dan kerugian tertentu. Dan tujuan serta aplikasinya agak berbeda dari sensus. Umumnya, survei tidak terlalu besar dan mahal, juga tidak memiliki mandat hukum dan implikasi tertentu. Penggunaan sensus dan survei terkadang saling terkait. Penggunaan survei sampel untuk menguji pertanyaan baru telah disebutkan. Statistik sensus dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk menganalisis dan mengevaluasi data survei dan sebaliknya. Sensus dapat menggunakan sebagai kerangka sampling untuk memilih populasi yang akan diikutsertakan dalam survei, atau dapat menjadi cara untuk memilih suatu kelompok populasi seperti orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu. Definisi konsep. Salah satu persyaratan sensus atau survei yang direncanakan atau dilaksanakan dengan baik adalah pengembangan sekumpulan konsep dan kelas yang akan dicakup dan kepatuhan terhadap definisi ini seluruh tahap operasi pengumpulan dan pemrosesan. Konsep-konsep ini menjadi dasar pengembangan susunan kata, pertanyaan, instruksi untuk pencacah, dan spesifikasi untuk mengedit, mengkodekan, dan mentabulasi data. Organisasi Kantor Statistik Nasional. Terdapat perbedaan yang cukup besar di antara negara-negara perorganisasian dan kelenggangan Kantor Sensus Nasional, yang merupakan badan otonom atau bagian dari Kantor Statistik Pusat. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengelompokkan negara-negara ke dalam 3 kategori menurut jenis organisasi pusat. Itu yang pertama, mereka yang memiliki kantor sensus permanen dan kantor cabang di provinsi. Mereka yang memiliki kantor pusat permanen tetapi tidak memiliki organisasi kantor regional yang berkelanjutan, sehingga mereka bergantung pada dinas provinsi atau pejabat atau organisasi lapangan dari badan-badan nasional lainnya. Dan mereka yang tidak memiliki kantor sensus tapi membentuk sebuah organisasi
untuk mengambil setiap sensus dan membubarkan setelah operasi sensus selesai. Administrasi dan perencanaan. Dasar hukum yang diperlukan adalah pembentukan kewenangan administratif untuk pencacahan, badan atau administrasi dari kewenangan untuk melakukan sensus dan mengandalkan dana untuk keperluan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Kegiatan pendahuluan mencakup pekerjaan geografis seperti menyiapkan peta dan daftar tempat, menentukan data pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, ketenaga kerjaan, dan masyarakat, memilih pertanyaan yang akan ditanyakan dan tabulasi yang akan dibuat, menentukan cara pencacahan, merancang kuesioner, menguji formulir dan prosedur, merencanakan prosedur pengolahan data, dan memperoleh peralatan yang digunakan. Pengendalian mutu. Penting sejak awal pengumpulan data untuk menetapkan ukuran pengendalian mutu untuk setiap langkah. Banyak proses untuk melaksanakan dan mengevaluasi sensus yang serupa dengan survei sampel besar. Memiliki langkah-langkah pengendalian kualitas pada setiap langkah proses adalah penting untuk mengenali dan mengidentifikasi masalah yang terjadi, memungkinkan tindakan intervensi yang tepat. Geografi. Dalam sensus nasional, pekerjaan geografi memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk memastikan perhitungannya lengkap dan tidak digandakan dari penduduk negara secara keseluruhan dan dari banyak subdivisi yang datanya akan dipublikasikan. Kedua, menetapkan wilcah yang akan ditugaskan kepada pencacah persorangan. Wilcah yaitu wilayah cacahan. Instrumen. Sensus kuesioner. Sensus dapat dilakukan diklasifikasikan menjadi 3 jenis umum. Pertama, kuesioner individu tunggal yang berisi informasi hanya untuk satu orang. Kedua, kuesioner rumah tangga tunggal yang berisi informasi tentang seluruh anggota rumah tangga atau unit perumahan. Dan ketiga, kuesioner multi house yang berisi informasi sebanyak-banyaknya yang dapat diisi pada formulir, termasuk anggota beberapa rumah tangga. Program tabulasi terkait erat dengan pemilihan mata pelajaran yang akan dimasukkan dalam sensus atau survei dalam perencanaan program tabulasi. Potensi tabulasi silang dalam sensus tidak terbatas. Oleh karena itu, pemilihan material sebagian ditentukan oleh penggunaan hasil. Bagian dari perencanaan program tabulasi melibatkan penentuan jumlah tingkat detail geografis yang berbeda yang akan disajikan. Data biasanya disajikan untuk divisi administratif utama negara dan subdivisi utamanya, dan untuk kota-kota dalam berbagai kategori ukuran, serta untuk negara secara keseluruhan. Melakukan sensus atau survei, yaitu pertama perekrutan dan pelatihan, kedua pre-testing, dan ketiga pencacahan. Pengolahan data dapat terkait mengenai mengedit, pengkodean, penangkapan data, tinjauan data, verifikasi, dan evaluasi. Analisis demografi. Analisis demografis dapat digunakan dalam 2 konteks. Pertama adalah mengevaluasi kualitas hasil itu sendiri, dan kedua adalah untuk memberikan ukuran kesalahan untuk kemungkinan penyesuaian dari sensus. Penyebaran, itu terdapat penyebaran elektronik, publikasi hasil, dan kemudian penyimpanan. Penggunaan sampling dalam sensus sebagai aturan melibatkan perhitungan lengkap jumlah penduduk menurut demografi dasar tertentu. Karakteristik pengambilan sampel sering digunakan sebagai satu kesatuan bagian dari pencacahan untuk mendapatkan informasi tambahan. Statistik vital. Fungsi ganda dari sistem statistik vital. Sistem statistik vital dirancang terutama untuk dicapai pendaftaran peristiwa
Statistik vital adalah statistik yang diperoleh dari penyusunan peristiwa-peristiwa penting, registrasi kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian. Pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan swasta secara permanen. Catatan hukum dari peristiwa ini dan kebutuhan ini terus berlanjut menjadi sangat penting. Peristiwa penting yaitu mencangkup lahir hidup, kematian, kematian janin, pernikahan, dan perceraian. Kumpulan statistik vital mencakup metode pencatatan sipil, organisasi pemerintah, informan dan reporter, waktu diizinkan untuk pendaftaran, isi catatan statistik, dan tempat pendaftaran. Metode lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan statistik vital yaitu survei, registrasi populasi, dan sensus. Fungsi dilakukan oleh kantor negara, perencanaan isi formulir, kerahasiaan catatan, tanda terima dan pemrosesan catatan, tabulasi dan publikasi data. Fungsi yang dilakukan oleh Pusat Nasional Statistik Kesehatan (NCHS) melakukan berbagai fungsi yang dirancang untuk meningkatkan sistem statistik vital nasional. NCHS berfungsi sebagai titik fokus untuk koleksi, analisis, dan penyebaran statistik vital nasional untuk Amerika Serikat. Karena keragaman praktik dan prosedur yang ada dalam sistem Amerika Serikat terdesentralisasi, produk statistik nasional melibatkan lebih dari itu. Kombinasi statistik dari setiap pendaftaran untuk menghasilkan statistik vital nasional. Demikianlah presentasi kami dari kelompok mengenai materi ini. Kami tidak menceritakan banyak lagi. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Kami membuka kolom komentar kami untuk berbagai macam pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Sekian, terima kasih.